Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, waras. Sedulur sekalian, kita berjumpa kembali untuk menelisik tentang keberadaan Kerajaan Wengker. Itu ya. Jadi kemarin kalau kita berbicara tentang Kerajaan Wengker yang berada di Kadipaten, kini saya mengajak Anda untuk tetap menelusuri Kerajaan Wengker, istana Kerajaan Wengker yang berada di luar kabupaten, yakni di bagian selatan dari Kota Ponorogo, tepatnya di Kecamatan Sampit. Seterus sekalian, kali ini saya menemukan sebuah wilayah, sebuah punden yang bernama Lemah Dhuwur. Lemah itu bisa didosokromokan siti. Dhuwur berarti inggil dalam bahasa Jawa Kromo. Lemah Dhuwur berarti siti inggil lemah dhuwur. Ini kita bisa melihat pada buku Mbah Purwowijoyo tentang penetapan Istana Kadipaten Ponorogo saja, atau ibu kota istana rajanya, istana adipatinya, tempat adipati Ponorogo, berada pada lemah yang wangun batok mengkurep. Batok mengkurep begini, ya kan? Begini. Kalau batok mengkurep sudah begini, ini yang tinggi ini adalah tempatnya. Gitu. Jadi kenapa dengan demikian? Karena mendapat falsafah secara Jawa bahwasannya seorang raja di tempat yang tinggi itu mampu ngawasi ngawat-ngawati kawula. Lah kawulane keluwen iso jangan cepet maringi pangan, kawulane ngelak dan cepet iso maringi banyu, kawulane pepetengan iso ndang maringi obor, kawulane bingung iso ndang maringi pencerahan dengan teken. Ini yang diharap. Kenapa? Pada tanah yang berposisi tinggi. Nah, anehnya Lemah Dhuwur yang berada di Bedingen ini masih dhuwur jalannya sama dengan tanahnya. Tapi namanya Lemah Dhuwur berarti dahulu bisa jadi lokasi ini adalah tanah yang tinggi. Jangan dilihat yang sekarang. Sekarang jalannya dhuwur, bukan sing punden mau ndek wong kewero jalannya dibolak-balik diurak-uruk terus spal. Tapi yang akhirnya lebih bagaimana penulisan kita di Lemah Dhuwur dan bagaimana yang kita temui. Selain itu, saya masuk ke wilayah Kajon, saudara. Di wilayah Kajon saya menemukan punden yang berada di samping lapangan yang dulunya katanya di situ juga ada beberapa bentuk-bentuk benda berbakala dulunya. Tapi yang saat ini saya temui di situ tadi adalah hanya sumur yang ngotak. Atau apa sumur, apa belik yang kotak, bentuknya ini dari batu yang ditatah. Jadi warnanya ditatah, dibaknya jadi belik. Dan ini ada juga satu tempat yang seperti ini di sebuah hutan yang ada di kawasan Ponorogo ini. Besok-besok saja kita telusur ke sana dan kita bicara, kita pelajari lagi wilayah. Tapi ini benar. Jadi ini adalah beliknya ngotak, itu belik kotak persegi panjang dari batu. Jadi dindingnya pun batu yang utuh tadi gitu loh. Aneh kan? Nah ini. Dan di situ juga dahulu ada bentuk batu panjang atau batu gilang bentuk panjang yang teruruk untuk lapangan mungkin. Tapi tidak hilang, bukan yang naik pangkat besok. Ini proses, ini inskripsi angka, aksara atau tidak kita belum bisa meneliti karena sudah kepedun tanah. Dan nanti juga saya terus-teruskan yang kali ini kita teliti, yang kali ini kita datangi, peneliti ya. Yang kali ini kita datangi dan kita usik tentang kewengkeran, tentang isinya hanya punden dan belik tadi. Nah, sekian dulu, mari kita menelusur daripada nganggur.
Ini adalah jalan menuju Lemah Dhuwur, yakni di area persawahan di Desa Bedingin, Kecamatan Sampit. Desa Bedingin, Kecamatan Sampit merupakan suatu desa yang berbatasan dengan Kecamatan Bungkal. Dari pusat kota menuju Desa Bedingin, Kecamatan Sampit kurang lebih 20 sampai 24 kilo. Kita mendekati area punden, yang mana punden ini terletak di tengah sawah. Salam budaya, rahayu, waras. Sedulur sekalian, saya berada di punden Lemah Dhuwur, Kecamatan Sampit di Desa Bedingin, Kecamatan Sampit, Kabupaten Ponorogo. Ini punden bisa dilihat secara sepintas. Dan oke, marilah kita cari informasi tentang punden ini. Mari. Ini punden Lemah Dhuwur yang terletak di Desa Bedingin, Kabupaten Ponorogo. Ada dua kayu besar di sini, yakni kayu apa ini? Kelihatannya kayu mindi. Mindi apa ya ini ya? Sama satu kayu lagi kayak serut ya. Tapi besarnya bukan main serutnya, bukan serut. Ada rinya, ada durinya. Entah kayu apa ini. Ini sudah tua kelihatannya, udah ratusan tahun. Di area persawahan lokasinya. Di sini ada tegel, kelihatannya dulu dibangun tegel ya di sini nih. Ada tegel, mungkin ini tegel baru, bukan tegel kuno, tegel baru di tengah area punden Lemah Dhuwur. Terus batu batanya juga tidak nampak batu bata kuno, tapi batu bata baru ini. Ini batu bata baru. Ini batu bulat, ini tidak linggo ya, ini bulat ya, ini bulat batunya, bulat sekali ini. Ini agak genting, lihatnya dulu dicungkup di punden ini. Terus roboh ketimpa kayu barangkali karena ini ada unggulan kayu. Di punden Lemah Dhuwur tidak ada sesuatu yang kuno. Tapi nama Lemah Dhuwur sendiri telah menjadi arti bagi kita bahwa ini adalah Siti Hinggil pada zaman dahulu. Siti Hinggil di sini belum bisa dipastikan tempat istana raja atau bagaimana, karena kita tahu di Bedingin ada situs Sirah Keteng yang nanti juga akan kita kunjungi di lain waktu. Sedulurku, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sedulur sekalian, saya di satu punden di Desa Kajon. Ini adalah punden yang katanya airnya rembesan dari Beji Sirah Keteng. Mari kita lihat bagaimana sebetulnya.
Sedulur sekalian, di punden ini ada 2 batang pohon kayu besar. Yang ini kelihatannya ada kayu apa ya ini namanya, ini kurang tahu saya, nanti saya tanyakan pada teman-teman. Ini kurang tahu kayu apa namanya. Yang penting kayunya besar sekali. Ya. Loh, kok ini bisa dikatakan rembesan? Ternyata di sini ada satu belik, loh. Ada satu belik yang kelihatannya airnya juga bening karena ini sudah rimbun. Ini adalah airnya sudah asis. Karena ini rimbun sekali sehingga tidak nampak. Ini beliknya. Ini batu bata. Yang batu bata ini kelihatannya batu bata baru, sedulur sekalian. Ukurannya masih kecil. Ini batu bata baru. Terus juga di sebaran-sebaran lainnya, di sini banyak sebaran-sebaran. Bahkan ada beliknya ini, gunggungnya adalah batu, sedulur sekalian. Ini batu. Ini batu utuh nih, batu utuh yang kelihatannya batunya ditata. Ini batu utuh. Ini jebing, belik yang dipakai untuk ngangsu mungkin dahulu atau untuk mandi. Ini terbuat dari batu, dindingnya batu, saudaraku sekalian. Mungkin orang sekarang nggak telaten untuk membuat dinding dari batu harus tata semacam ini ya. Demikian saja apa yang bisa kami sajikan dalam penelusuran Istana Raja Wengker seri yang keempat. Akhirnya, ono rino ono po, ono awan ono pangan, salam budaya, rahayu, waras.